karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, dihita sudi ison doa kita mahlas biroha mantok meliate tu opuda tu panggana-gana du batubing dohot boruna. Untuk itu di syukuran kita ini saya akan membacakan firman Tuhan sesuai dengan tema yang ada di sini di 1 Yohanes 4 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Karena ada tertulis di sini, tolonglah kita sama-sama membaca ya di sini. Satu ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikian firman Tuhan. Yang pertama, Horas. Shalom bagi kita semua. Selamat tahun baru bagi kita. Selamat tahun baru. Jadi hari ini kita bersyukur bagi Tuhan karena hari ini boleh kita berkumpul, boleh kita bersekutu di awal tahun 2023 ini. Jadi kalau kita cuma dulu sejenak membayangkan lebih kurang 2 tahun yang lalu kehidupan kita memang sangat menyakitkan karena yaitu pandemi. Kita tidak boleh berkumpul seperti ini. Kita tidak boleh tatap muka karena memang kita sangat takut terpapar. Kita sangat takut kehilangan nyawa kita. Yang mungkin di antara kita ini ada yang terpapar COVID, bisa ada satu keluarga misalnya, bahkan ada mungkin kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anak, atau anak kehilangan orang tua. Tetapi pada hari ini puji Tuhanlah, kita bersyukur karena kita tahu sekarang ini pandemi sudah mulai melandai. Bahkan Presiden Jokowi sudah mencabut PPKM. Kita mungkin di sini sudah divaksin, imun kita ini sudah kuat. Walaupun mungkin kena virus, tetapi kita sudah bisa melawannya. Inilah yang harus kita syukuri di hari ini. Oleh karena itu, tidak ada salahnya sebagai tanda sukacita kita hari ini, tanda kita bersekutu, tidak ada salahnya kita boleh sambil bersalaman antara kiri dengan kanan, belakang dengan atau di muka kita sambil kita mengucapkan selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Iya. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Sebagaimana tema kita saat ini yang menarik adalah di 1 Yohanes 4 ayat 8 sesuai dengan dari panitia yang kita baca tadi. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah itu adalah kasih. Hal yang sangat ditekankan di sini adalah Allah adalah kasih. Ya, Allah adalah kasih. Mungkin dalam kehidupan kita ini bisa selalu ada saja orang yang bertanya, apakah masih ada kasih Allah bagi kita? Apakah Allah masih setia mengasihi kita? Kalau memang masih ada, tetapi mengapa kita lihat sampai hari ini misalnya, kalau memang kasih Allah itu masih ada,
Ada orang yang bertanya, loh kenapa masih ada orang yang susah? Ada orang yang miskin, ada orang yang menderita, ada orang yang sakit. Kenapa kita sekarang ada yang mengalami bencana alam? Ada banjir, tanah longsor, erupsi gunung Semeru, bahkan terjadi pandemi, bahkan terjadi permusuhan, kekerasan, bahkan perang sampai sekarang di Rusia dengan Ukraina sudah korban jiwa yang sangat luar biasa. Sehingga ini membuat kita bisa bertanya, apakah Allah masih peduli dan masih mengasihi kita sampai hari ini? Tetapi kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai warga jemaat, apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetapi kita harus mengingat Allah tetap mengasihi kita. Amin. Kasih Allah tidak berubah dari dulu sampai sekarang dan sampai sepanjang zaman, bahwa kasih Allah itu adalah tetap berada sampai hari ini dan sampai akhir zaman. Kasih Allah itu yang luar biasa, yang sudah kita terima, bukan hanya hal-hal lahiriah, tetapi hal yang rohani. Kasih Allah yang nyata yang kita terima, di mana Allah telah menyelamatkan kita. Coba kita bayangkan dalam perjanjian lama itu kan, waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apa ubah dosa itu? Mereka itu diusir dari Taman Eden, mereka itu menderita, mereka itu kesakitan karena diusir. Itulah karena upah dosa itu. Bahkan dalam perjanjian baru disebutkan upah dosa itu adalah maut dan kematian. Putus hubungan manusia dengan siapa? Allah. Tetapi puji Tuhan, kasih Allah luar biasa. Allah tidak membiarkan manusia itu menderita, mati dan maut dan mengalami kematian. Justru Allah mengasihi kita. Apa buktinya? Allah mengutus anaknya Yesus Kristus datang ke dunia ini hanya satu, menyelamatkan kita dari dosa dan kematian. Yohanes 3 ayat 16. Kita semua kan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya tidak binasa, tidak mati, tidak menderita, tetapi menerima hidup yang kekal. Jadi memang fakta kasih Allah itu tidak teori. Kasih Allah itu bukan palsu. Kasih Allah itu bukan pura-pura. Kasih Allah itu tidak hanya janji-janji, tapi kasih Allah itu niat. Dan sebagai tanda kasih Allah itu nyata, kalau sampai hari ini kita bisa bernapas, ingatlah itu. Karena apa? Kasih Allah. Diberikan kehidupan, diberikan kesehatan, itu adalah karena apa? Kasih Allah. Diberikan berkat yang berlimpah, kekuatan, beraktivitas, bersekutu hari ini, hanya semua itu adalah apa? Kasih Allah. Masalahnya adalah bila Allah sudah mengasihi kita, itu ya, bila Allah sudah mengasihi kita, maka marilah kita wajib untuk mengasihi. Jadi kasih Allah inilah yang seharusnya memotivasi kita untuk dapat mengasihi orang yang lain, dan itu adalah perintah Yesus. Di Lukas 10 ayat 27 katanya demikian, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu, dan kasihilah apalagi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya apa?
kalau kita mengasihi Allah itu kasih yang vertikal, kita harus wajib mengasihi sesama kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi ini adalah kewajiban bagi kita harus mengasihi, dengan alasan karena Allah sudah mengasihi kita, mengutus Kristus menyelamatkan kita. Bagi orang Kristen, anak-anak Tuhan wajib untuk mengasihi. Persoalannya yang harus kita hadapi sekarang adalah, cobalah kita renungkan Bapak Ibu, saudara-saudara, anak kami remaja dan Bapak sebelumnya yang hadir pada ini, apakah kita sudah mengasihi? Mengasihi sesama kita, mengasihi hubungan ini, mengasihi orang yang lain, bahkan apakah kita sudah mengasihi ibu sendiri? Ini yang penting kita renungkan melalui tema ini. Karena ini bisa-bisa saja kita sebagai orang Kristen berkata demikian, aku bangga orang Kristen, aku bangga anak-anak Tuhan, aku bangga rajin ke gereja, rajin berdoa, aku ini pelayan Tuhan. Tetapi fakta dalam hidupnya dia tidak berbuat kasih. Apa artinya? Itu problem kita. Hanya kita bangga sebagai pengikut Yesus, bangga sebagai orang Kristen, bangga sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi kalau memang kita tidak berbuat kasih, apa artinya? Ada pernah cerita sama saya bahwa pimpinan di kantornya sering cerewet, pimpinannya sering dia marah-marah, pelit, sombong, bahkan dia mau berkata-kata kasar kepada anggota. Padahal dia tahu bosnya ini, pimpinannya ini adalah seorang Kristen, bahkan dia tahu dia adalah seorang pelayan di gereja. Apa kata anggotanya ini, karyawan ini? Tetapi kok gitu ya? Tidak ada punya kasih. Dia sebagai orang Kristen, dia pelayan di gereja. Jadi dia tidak menjadi contoh di kantornya sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan. Mungkin kita pernah mendengar cerita Mahatma Gandhi, orang India. Waktu ia mau berkebaktian di satu gereja, tetapi waktu dia masuk di gereja, apa yang ternyata? Dia memang memakai baju tradisi budaya orang India yang memakai ulos dan diikatkan di badannya. Maka para majelis melihat karena dia sangat aneh memakai ulos, majelis menolak dia, tidak bisa dia masuk ke gereja. Akhirnya dia pulang. Apa kata Mahatma Gandhi? Dia berkata, ngapain saya masuk menjadi orang Kristen kalau begini dia sifatnya, memilih-milih orang, karakternya tidak bagus, tidak ada kasih, dipilih-pilih orang. Dia pulang. Itu menjadi problem. Mungkin kita pernah mengalami, ada pernah di sebuah mobil, di belakang mobilnya itu, di kacanya itu ada tertulis kata-kata yang indah. Kata-kata yang indah itu disebutkan di situ, kasih itu indah, kasih itu damai, kasih itu bahagia. Itulah kata-kata yang tertulis di belakang mobilnya. Tetapi ada orang yang mendahulukan mobilnya itu, langsung dia membuka kacanya dengan kata-kata yang kasar. Loh, kok begitu orang Kristen? Baru sesudah lagi di lampu merah, ada orang yang meminta-minta sesuatu. Sudah lama dia meminta-minta, memang dia tidak punya kekuatan ya, tapi dia pun tidak mau sampai ada 5 menit dia berdiri, tidak mau membuka mobilnya. Ada orang melihat, apakah begitu menjadi orang Kristen? Padahal tertulis di sini, kasih itu indah, kasih itu damai, kasih itu bahagia, kasih itu pembawa baik. Dan yang paling menyedihkan ini, ada orang yang mengasihi,
tetapi mengasihi dengan munafik, berpura-pura. Di depan tersenyum manis, tetapi di belakang ditusuk pelan-pelan. Ini sangat berbahaya. Dahulu maka terak tidak. Kalau ini dibui musik, tidak dipahata-hata. Asal itu. Bertemu, bilang shalom. Padahal dalam hatinya itu ada dendam, ada iri hati. Tidak hotel, ada di mana kosong elak tiap latih. Tetapi setiap berjumpa selalu kata shalom, shalom. Tetapi ternyata dalam hatinya tidak ada shalom, hanya rasa dengki. Karena itulah Paulus pernah menegaskan, janganlah menjadi Kristen yang palsu, janganlah menjadi Kristen yang berpura-pura. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kemudian ada juga orang yang mengasihi karena ada imbalan, ada motivasi, ada yang mau dia harapkan. Boleh kita di sini mengasihi sesama opuda tupang gana-gana karena memang kita diikat dengan kasih sorge. Ya, kasih sorge itu kan permudaro. Alana opukudo, udaku, ama tuaku, anggiku, ikoku. Itu dasarnya mengasihi. Kalau itu kasih yang biasa itu. Ada orang yang mengasihi dengan kasih pilihan. Ala sa kantor dohami, sa sekolah dohami, sa gereja dohami. Itu yang biasa. Ada orang mengasihi kasih eros, kasih muda-mudi karena dia cantik atau ganteng. Kasih yang biasa. Kain adui, kolom nama ngalap kolom. Tapi melalui firman ini, bagaimana kita mengasihi yang paling sebenarnya. Bila kita mengasihi, jangan cukup I love you, aku cinta padamu, aku mengasihimu, tetapi kasih yang sejati adalah nyatalah dari sudut pengorbanan. Itu kasih yang sejati. Sebagaimana Yesus datang ke dunia ini mengasihi kita, rela mati, itu pengorbanan. Jadi sebagai warga jemaat, sebagai kita opu dan bangga-bangga, kalau kita mau mengasihi, kasih itu harus mampu berkorban. Kristus mengasihi jemaat rela berkorban. Suami mengasihi istrinya rela berkorban. Hubungan ini mengasihi harus rela berkorban. Berkorban boleh dari segi uangnya, dari segi tenaganya, dari segi pikirannya, macam-macam yang bisa kita korbankan di sini demi kebahagiaan daripada hubungan ini di sana. Ingatlah, kasih yang penuh pengorbanan itu boleh kita memberikan berbuat baik dengan tumpangan, dengan memberikan kepada orang yang haus. Kita ingat dulu Matius 25 ayat 40. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Marilah kita mengasihi, namanya adalah dengan mengasihi agape. Kasih yang tulus, kasih dari hati nurani, tidak membedakan ras budaya, tidak membedakan suku, tidak membedakan status sosialnya, tetapi benar-benar keluar dari hati nuraninya. Tolong kita ingat itu perempuan Samaria, ya, itu kasih yang tulus itu. Perempuan Samaria di Lukas 10 ayat 30-37. Ada seorang yang disambut, lintaslah seorang imam sebagai pendeta, tetapi hanya dia melihat lewat. Lihatlah seorang Levi, dia lihat yang disambut, dia lewat. Tetapi lintaslah seorang Samaria yang tidak berhubungan dengan orang Yahudi, bermusuh dengan orang Yahudi. Yang luar biasa adalah orang Samaria ini mengasihi. Dia menolong, dia membalut luka-lukanya, dia menaikkan ke atas keledainya, merawat sampai dia sembuh. Kasih yang sangat luar biasa. Oleh karena itulah untuk kita pada hari ini di pertemuan Bona tahun ini, untuk Bapak dan Ibu, di kelas mana kita sekarang? Ada orang mengasihi di kelas surgawi. Apa maksudnya itu? Apakah kita sudah mengasihi kelas surgawi? Kelas surgawi artinya manusia yang mampu hidup mengasihi
sekalipun orang yang dikasihi berbuat jahat kepadanya. Apakah kita mampu melakukan demikian? Kita mau mengasihi, tetapi orang yang kita kasihi itu berbuat jahat kepada kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Sudah dimusuhi, sudah disalibkan, tapi dia mengasihi musuhnya. Didoakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa mereka berbuat. Mampukah kita mengasihi musuh kita yang berbuat jahat? Tapi ingat, itulah kasih surgawi. Ada juga kasih Kristiani. Apa kasih Kristiani? Ada orang yang mampu mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepadanya. Di doa Bapa kami sering kita sebutkan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita mau mengampuni orang, mau memaafkan orang dia bersalah, ingatlah, itulah kasih Kristiani. Itu sangat luar biasa ya. Kalau ada sekarang di antara kita di sini ya, yang mungkin kita dihina ya, tetapi mau kita mengampuninya, itulah kasih Kristiani. Tapi ada juga kasih manusia. Kelas kasih manusia itu ada orang melakukan kebaikan karena orang lain juga berbuat kepadanya. Ini kasih manusia. Inilah namanya kasih memberi dan menerima hain hak. Manang sisuli-suli dia kau tahu apa yang dia tuh. Dia kau tupak tahu cukup yang gawi dia tupak na. Itulah kasih manusia. Tapi ada juga kasih hewan. Orang yang berbuat jahat kepada orang yang jahat, membalas kejahatan dengan kejahatan, itu adalah kelas hewan. Rasa dendam, membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia dendam selamanya. Ini sangat luar biasa. Ini adalah kasih hewan. Satu lagi, ada kasih setan. Ada orang yang berbuat jahat kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Ini yang paling jahat. Ada orang berbuat jahat kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Ngahu baik dari berpibana, alena jahat di berbuat. Begitu di pertanian Bona tahun ini, marilah kita kumuan opuda tupang kanaga. Benar-benarlah kita kasih surgawi lah ya, kasih Kristiani lah yang hadir bagi kita. Sebagaimana tema kita pada hari menyebut, barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Mari kita semua saling mengasihi. Sambil menyanyikan satu lagu, tolong tadi mana sang leadernya itu, kasih pasti 5.000. Tahu itu ya, coba dulu buka di Google-nya itu. Kasih pasti 5.000. Bagi kita yang mungkin di HP-nya bisa diambil, kasih pasti 5.000. Nanti referennya itu ajarilah kami. Tahu itu ya? Kasih pasti 5.000. Kasih pasti memaafkan. Referen nanti ajarilah kami saling mengasihi. Boleh dilihat dulu sebentar, 2 menit dan 1 menit dari Google masing-masing. Pasti
Terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengar di pagi hari ini, di mana kami boleh bersyukur bona tahun peparan popular di Panganagana di Batobing do Boluna. Firman-Mu telah menyapa kami agar kami juga ya Tuhan saling mengasihi, karena Kristus telah lebih dulu mengasihi kami. Kami juga harus mampu mengasihi sesama kami, mengasihi orang lain, bahkan kami bisa mengasihi musuh kami. Itulah sebagai tanda buah iman kami, buah pengorbanan kami. Ajar kami Tuhan untuk bisa melakukannya, sehingga kami penguang Popular Panganagana ini boleh menjadi berkat terang bagi semua orang. Demikian juga Tuhan, kami terus mendoakan buat keluarga Christian Lubatobing dengan Ibu Beristumeang dengan keluarga yang telah memberikan tempat ini, bagi kami boleh bersekutu kepada Tuhan. Sertai berkatilah Tuhan keluarga ini, berkati dalam segala pekerjaannya, sehingga ya Tuhan sebagai keluarga mereka senantiasa setia memuji memuliakan nama-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu mereka senantiasa diikat dengan kasih Kristus. Hari ini juga ya Tuhan, setelah selesai ibadah ini, kami lanjutkan nanti acara Ramadhan sebagai tanda persaudaraan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami semua. Yesus Kristus. Amin. Marilah kita kembali memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan kita. Saudara-saudaraku, kita pantas bersyukur karena Tuhan telah menuntun dan melindungi kita sehingga kita boleh melewati tahun 2022 dan kita telah memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Marilah kita yakinkan diri bahwa Tuhan setia menyertai dan membekali kita di tahun ini. Karena Daya
tahun ini. Syukurilah atas berkat Tuhan yang kita terima, sehingga membuat kita berbahagia. Dalam firman ini kita telah dibekali. Marilah kita selalu berlomba-lomba berbuat kasih bagi semua orang, mengasihi dengan hati yang tulus, ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan. Ajarlah kami Tuhan, agar kehadiran kami di tengah keluarga, gereja dan masyarakat selalu mengasihi, sehingga hidup kami menjadi saluran berkat bagi semua orang. Jangan takut dan gentar untuk menjalani hidup ini. Percayalah kepada Allah yang setia melindungi kita, Allah yang tidak membiarkan kaki kita goyah, penjaga kita tidak akan terlelap. Dia setia menyertai hidup kita selama-lamanya. Terpujilah Tuhan karena besar kuasa-Nya melindungi kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus dalam